Bab 9. Helena ternyata adalah putri dari Robbers Group. Melewati Helena dan Mark, David memasang wajah muram dan mencibir pada Helena. Helena, tidak akan lama lagi kamu akan datang dan meminta bantuanku. Setelah mengatakan itu, David tersenyum jahat, menghilangkan kebosanannya, dan berjalan keluar dari ruang VIP. Baru saja, dia menerima pesan dari ayahnya. Rencananya berjalan lancar, dan ayah Helena, Robert, telah mengambil umpannya. Paling lama besok, Robbers Group akan mengalami masalah keuangan. Jika dana tidak diisi kembali tepat waktu, Robbers Group akan mengalami efek jendela pecah dan stoknya akan anjlok. Kini, hanya ayahnya yang dapat mengumpulkan dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk membantu Robbers Group tepat waktu dan menyelamatkan situasi. David dan ayahnya telah mendiskusikan syarat untuk membantu, dan meminta Robert setuju untuk menikah dengannya dan Helena. Kondisi seperti itu sama sekali bukan kondisi bagi ayah Helena, Robert. Jika saatnya tiba, Robert pasti akan menyetujui persyaratan yang diajukan demi dana. Ruang VIP. Helena terlalu malas untuk berbicara dengan David. Apa yang dikatakan David tidak bisa dimengerti, dan Helena tidak mengindahkannya. Bahkan jika dia menemui masalah, dia tidak akan meminta bantuan David. Saat ini, Helena memperhatikan bahwa penjual wanita telah mengemas jam tangan pria, dan dia berjalan mendekat dan menyerahkan kartu banknya. Gesek kartuku. Penjual wanita itu mengambil kartu bank itu dengan penuh semangat dan berkata dengan hormat. Oke, kamu bisa istirahat di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, pramuniaga bergegas keluar dari ruang VIP untuk check out. Jika transaksi ini berhasil, dia bisa mendapat komisi puluhan ribu. Helena membuka kotak indah itu dan mengeluarkan jam tangan pria senilai $1 juta. Dia berjalan ke arah Mark dan meletakkan jam tangan indah itu pada Mark dengan tangannya sendiri. Hehe, cocok sekali. Mark melirik arloji di pergelangan tangannya. Hatinya menghangat dan dia teringat kebaikan Helena padanya. Helen, bisakah kamu memberitahuku sekarang apa yang keluargamu lakukan? Mark tidak pernah lupa bahwa Helena berjanji padanya untuk memberitahunya tentang latar belakang keluarganya setelah menerima hadiah itu. Mark tidak memahami hadiah jam tangan pria bernilai jutaan dolar dari Helena. Keduanya baru saling kenal kurang dari sehari, tapi Helena terlalu antusias dan proaktif terhadapnya. Saat ini, Helena sedang linglung dan tidak menanggapi Mark. Dia terus menatap layar ponselnya, menunggu pesan teks datang. Dewa Playboy Mark telah menerima jam tangan pria bernilai jutaan dolar, dan dia telah menyelesaikan tugas menjelajahi konsumsi aplikasi Dewa Playboy saat ini untuk Dewa Playboy Mark. Namun, kini hadiahnya belum tiba. Helena merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, 2 pesan teks dikirim bersamaan. Salah satunya adalah pesan teks deduksi. Yang lainnya adalah pesan teks bahwa tugas telah selesai dan rabat konsumsi telah diterima. Ketika Helena melihat jumlah potongan konsumsi, jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya menjadi cepat. Setelah membelanjakan $1,1 juta, saya mendapat potongan konsumsi 9 kali lipat, dan $9,9 juta masuk ke akun saya. Termasuk saldo sebelumnya. Saldo kartu banknya melebihi $10 juta. Meski hadiahnya tidak mencapai batas tugas $10 juta, Helena sudah puas. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki begitu banyak uang di kartu banknya. Helena memandang Mark di sampingnya dengan penuh semangat. Mampu menghasilkan lebih dari $10 juta dalam satu hari, Helena tahu betul bahwa itu semua berkat Dewa Playboy Mark di depannya. Hehe, Mark, apa yang baru saja kamu katakan? Helena bertanya dengan lembut sambil bersandar di bahu Mark. Sekarang saya telah menaklukkan aplikasi Dewa Playboy. Hanya ada satu tugas terakhir yang tersisa. Menjadi wanita Mark dan mendapatkan hadiah $100 juta. Helena ragu-ragu dan terbelit di dalam hatinya, dan masih ada sedikit perlawanan di hatinya. Saat ini, Mark mencium aroma tubuh Helena. Dia melihat bibir merah Helena yang menggoda dan tidak bisa menahan untuk tidak menciumnya. Helena tidak menolak,
melainkan melingkarkan tangannya di leher Mark dan merespons dengan antusias dengan mata terpejam, tidak peduli ada pengawal di sekitarnya. Setelah ciuman penuh gairah, Helena menyeka rambut dari sudut mulutnya. Dia memegang lengan Mark dengan penuh kasih sayang, memikirkan janjinya kepada Mark, katanya sambil tersenyum. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui ketika kita kembali ke mobil. Oke. Mark memandang Helena yang menggoda di depannya, mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kegelisahan di hatinya. Saat ini, hubungan keduanya berkembang pesat, kecuali garis pertahanan terakhir yang belum bisa ditembus. Sebelumnya, Mark pernah berpikir untuk mengajak Helena makan, minum, bersenang-senang, dan menghabiskan uang dengan batas konsumsinya yang tidak terbatas, dan hubungannya dengan cepat memanas, sehingga menembus garis pertahanan terakhir. Tapi sekarang, dengan lebih banyak kontak, Mark mengetahui bahwa Helena tidak kekurangan uang. Sekarang dia bahkan memberinya jam tangan senilai $1 juta. Mark merasa idenya sebelumnya tidak realistis. Untuk waktu yang lama, Mark tidak tahu bagaimana menembus garis pertahanan terakhir Helena dan menghilangkan batas konsumsi tak terbatas. Saat ini, pramuniaga wanita bergegas ke ruang VIP. Dia dengan hormat menyerahkan kartu ban dan kartu VIP-nya kepada Helena dengan kedua tangannya. Ini kartumu, tolong simpan. Dengan kartu VIP ini, kamu bisa mendapatkan diskon 20% untuk pembelian selanjutnya. Helena menyimpan kartu itu. Dia mengangguk dan tidak terlalu banyak mengobrol dengan penjual wanita itu. Kini, uang di kartu banknya cukup untuk membeli mobil sport yang selama ini ingin ia miliki, dan Helena sangat ingin membelinya. Pusat perbelanjaan universal, tempat parkir. Helena duduk di dalam taksi. Dia melihat idola pria Mark di kopilot dan berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu selalu ingin tahu apa yang keluargaku lakukan? Sudah kubilang sekarang. Nama ayahku adalah Robert. Kamu bisa mengetahui sendiri sisanya. Mendengar Robert, Mark selalu merasakan nama itu sangat familiar. Jadi dia mengeluarkan ponselku dan mencari secara online. Saat dia melihat perkenalan Robert, ketua Roberts Group, jantung Mark berdetak kencang. Ini. Mark menelan ludahnya tanpa sadar. Roberts Group adalah perusahaan terkenal di New York, yang mencakup semua aspek makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Nilai pasar Roberts Group melebihi $1 miliar. Dia sebelumnya berspekulasi bahwa Helena mungkin adalah putri dari Roberts Group. Sekarang setelah dia mendengar Helena mengakuinya secara pribadi, Mark merasa seperti baru saja dipukul. Helena, putri Roberts Group, berinisiatif untuk menyatakan cintanya dan bahkan memberinya jam tangan bernilai jutaan. Namun kini hal itu benar-benar terjadi. Jika itu orang lain, mereka pasti akan sangat bersemangat untuk jatuh cinta dengan putri Roberts Group. Bagaimanapun, ini adalah langkah untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkan jalan memutar selama puluhan tahun. Namun, Mark sama sekali tidak senang sekarang. Semakin kuat latar belakang Helena, semakin sulit dia mengalahkan Helena. Ia juga ingin menaklukkan Helena secepatnya untuk menghilangkan batas konsumsi tak terbatas. Sekarang setelah saya melihatnya, tidak realistis untuk menangkap Helena dengan cepat. Bagaimanapun, orang dengan latar belakang keluarga seperti Helena harus lulus ujian keluarga. Memikirkan hal ini, Mark menjadi terjerat di dalam hatinya. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, meraih tangan Helena yang putih dan lembut, dan bertanya secara tersirat. Helen, bisakah kamu tidak kembali ke asrama malam ini? Bab 10, Helena menawarkan untuk menyewa rumah. Dewi kedua muncul. Mark terjerat dalam hatinya. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, meraih tangan Helena yang putih dan lembut, dan bertanya secara tersirat. Helen, bisakah kamu tidak kembali ke asrama malam ini? Sekarang mereka berdua melakukan pemanasan dengan cepat. Mark ingin mengambil kesempatan untuk menerobos garis pertahanan terakhir Helena dan menyerang Helena. Mark menatap mata jernih Helena. Jantungnya berdetak lebih cepat dan dia menjadi gugup, menunggu jawaban Helena. Saat ini, ketika Helena mendengar kata-kata Mark, dia langsung mengerti arti tidak kembali ke asrama dan langsung tersipu. Suzy sering tidak kembali ke asrama pada malam hari.
Helena sering mendengar Suzy berbicara tentang kehidupan pribadinya yang hedon di malam hari. Setiap kali Suzy tidak kembali ke asrama pada malam hari, Helena tahu apa yang akan dilakukan Suzy di malam hari. Helena tidak ingin membuat hubungan antara dia dan dewa playboy-nya Mark menjadi terlalu tegang. Lagi pula, tugas terakhir aplikasi dewa playboy adalah menjadi wanita Mark, dengan hadiah 100 juta. Setelah dewa playboy Mark meninggalkannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Helena ragu-ragu sejenak. Dia menghindari tatapan penuh nafsu Mark, menundukkan kepalanya dan berbisik. Mark, bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya? Aku belum siap. Saat ini, Mark mendengar jawaban Helena. Baru saja dia bersiap untuk ditolak dengan kejam oleh Dewi Helena. Begitu Helena menolak, Mark berencana mengembalikan jam tangan mahal yang diberikan oleh Helena, pergi lebih awal, dan mencari dewi lain yang mudah diserang untuk diserang. Lagi pula, dia tidak cocok untuk hubungan jangka panjang sekarang. Batas konsumsi tak terbatas yang diberikan oleh sistem dewa playboy memerlukan penaklukan Dewi untuk mencabut batasan konsumsi lainnya. Ditakdirkan bahwa Mark hanya akan memiliki seluruh hutan hitam di masa depan. Dia tidak membuang waktu dengan duduk di pohon. Aku menunggumu. Mark memegang tangan Helena yang putih dan lembut dan berkata dengan penuh kasih sayang. Iya. Jawab Helena malu-malu. Dia berinisiatif mencium Mark sebagai kompensasi karena menolak Mark. Setelah ciuman penuh gairah, Helena baru saja hendak menyalakan BMW dan meninggalkan tempat parkir Universal Shopping Mall ketika ponsel di tasnya berdering. Melihat bahwa yang menelepon adalah ayahnya, Roberts, Helena menjawab panggilan tersebut melalui speaker ponsel di depan dewa playboy Mark. Sekarang dewa playboy Mark tahu tentang latar belakang keluarganya. Helena tidak menyembunyikan apapun. Helen, kudengar kamu pergi ke Universal Shopping Mall untuk berbelanja hari ini. Aku akan pulang sekarang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Helena mendengarkan panggilan telepon dan ayahnya, Roberts, mengetahuinya tentang keberadaannya hari ini. Dia cemberut, terlihat sedikit tidak senang. Dia telah berulang kali menolak pengaturan perlindungan pengawal ayahnya, Roberts, tetapi Helena hanya tidak ingin diawasi. Tapi sekarang, ayahnya Roberts diam-diam mengatur seseorang untuk mengawasinya. Aku tahu. Helena tidak terlihat baik pada ayahnya, Roberts. Dia berkata dengan nada dingin dan menutup telepon dengan tegas. Alih-alih bergegas pulang, Helena memikirkannya sejenak. Dia memandang Mark dan menyarankan sambil tersenyum. Mark, bukankah kamu memenangkan lotre? Bagaimana kalau kamu menyewa rumah agar kita bisa bertemu di masa depan? Ketika dia mendengar tentang menyewa rumah, Mark memikirkan sesuatu perjanjian. Oke, kamu pulang dulu. Aku akan menyewa rumah sekarang. Setelah mengatakan itu, Mark melambaikan tangan kepada Dewi Helena dengan ekspresi bersemangat. Dia akan naik taksi ke agen perumahan terdekat untuk memeriksanya. Apa yang disebut kemenangan lotre hanyalah alasan yang dibuat oleh Mark untuk menutupi pengeluarannya yang mewah sebesar $300.000 di sebuah restoran barat ketika dia bertemu di siang hari. Namun, kini kartu bank Mark masih memiliki $200.000 transfer dari saudara baiknya Edward, yang cukup untuk menyewa villa yang bagus. Helena melihat kepergian Mark. Dia tersenyum manis, menyalakan mobil dan melaju menuju area villa taman pinggiran timur. Setelah telepon ayahnya Roberts hari ini, Helena menyadari bahwa dia hanya dapat mewujudkan tujuan keuangannya hanya dengan menjadi bebas. Bisakah dia menyingkirkan ayahnya dan menjalani kehidupan yang dia inginkan? Namun, cara tercepat untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan menyelesaikan tugas terakhir aplikasi Dewa Playboy, menjadi wanita Dewa Playboy Mark, dan menerima hadiah 100 juta. Pada saat ini, garis pertahanan psikologis terakhir Helena telah mengendur. Sisi lain, Kota New York. Agensi Amenti. Perusahaan perantara terbesar di New York ini didukung oleh Amenti Rich Group dan memiliki kekuatan yang kuat sehingga menarik banyak orang yang ingin membeli, menjual atau menyewa rumah. Ditambah dengan kemerosotan real estate baru-baru ini dan jatuhnya harga rumah, banyak masyarakat kota yang ingin menjual rumah kosongnya untuk mendapatkan dana. Hanya ketika mereka memiliki dana,
mereka dapat merasa nyaman. Kali ini, seorang wanita dengan temperamen luar biasa dan penampilan menawan masuk ke Amenti Agency dengan mengenakan kacamata hitam. Manajer agensi Felix dengan antusias menerima kecantikan anggun Hannah dan berjalan menuju tempat istirahat. Hannah datang untuk berkonsultasi berkali-kali sebelumnya, dan Felix mengandalkan posisinya sebagai manajer untuk menerimanya secara pribadi. Bagaimanapun, menyenangkan untuk berkomunikasi dengan kecantikan temperamental seperti Hannah. Tempat istirahat. Felix mengusir penjual wanita lain di dekatnya. Dia duduk di hadapan Hannah dan berkata langsung pada intinya. Nona Hannah, bagaimana pendapat Anda? Villa di Taman Narrow adalah komoditas panas sekarang. Jika dijual, akan dapat segera direalisasikan. Jika Anda ingin menjualnya sekarang, tidak akan menjadi masalah untuk menjualnya seharga 9 juta. Jika terlambat waktunya dijual, sulit untuk memprediksi harganya di masa depan. Hannah tergerak ketika dia mendengar kata-kata Felix. Sekarang, kondisi ayah saya di rumah sakit sudah parah dan perlu dioperasi, yang tidak bisa ditunda lagi. Operasinya mahal dan dia membutuhkan dana segera. Hannah datang ke sini beberapa kali sebelumnya hanya untuk memahami kondisi pasar. Jangan menderita kerugian dengan berbelanja. Selama periode ini, Hannah mengunjungi beberapa agensi, dan hanya agensi Amenti yang mengevaluasi harga villa sesuai dengan ekspektasinya. Oke. Siapkan kontraknya. Hannah mengangguk. Dia mengambil teh yang diserahkan oleh manajer agensi Felix dan meminumnya. Penyakit ayahnya tidak bisa ditunda, dan Hannah hanya ingin menjual villa itu secepatnya untuk mengobati penyakit ayahnya. Oke, Nona Hannah. Silakan istirahat dan saya akan menyiapkan kontraknya. Felix, manajer agensi, menyembunyikan kegembiraannya dan segera pergi untuk menyiapkan kontrak. Melihat manajer agensi Felix pergi, mata Hannah menunjukkan sedikit kesedihan di balik kacamata hitamnya. Keluarganya berkecukupan dan dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Namun beberapa hari yang lalu, ayahnya tiba-tiba terjangkit penyakit aneh dan mengalami koma. Beban seluruh keluarga tiba-tiba jatuh ke pundak Hannah, membuatnya terengah-engah. Saat Hannah sedang berpikir keras, suara mekanis tiba-tiba terdengar di telinganya. Ding! Ada Dewa Playboy dalam jarak 1 kilometer di dekatnya. Aplikasi untuk Dewa Playboy sedang diinstal secara otomatis. Instalasi pertama aplikasi untuk Dewa Playboy berhasil. Hadiahnya adalah $100.000 telah diterima. Harap dicatat. Silahkan periksa. Untuk pemicu tugas acak, silakan buka aplikasi pahlawan strategi untuk pemeriksanya sendiri. Ada orang di aula perantara. Dan di sana ada pertukaran yang berisik dan suara tawar-menawar di mana-mana. Hannah tidak memperhatikan suara perintah tadi. Saat ini, Hannah menemukan pesan teks transaksi bank di ponselnya, dan dia mengkliknya. Pesan teks tersebut menunjukkan bahwa saldo kartu bank telah berubah dari 11.124 menjadi ke 111.124. $100.000 lebih tanpa alasan. Hannah bingung. Setelah memeriksa dengan cermat, dia menemukan bahwa uang itu menunjukkan panduan ke aplikasi Dewa Playboy, yang merupakan suara yang baru saja dia dengar. Saya tidak ingat menggunakan aplikasi yang disebut strategi Dewa. Bagaimana cara mentransfer uang kepada saya? Hannah melihat perangkat lunak yang diunduh di ponselnya dan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, sebuah aplikasi bernama Strategi untuk Dewa Playboy menarik perhatian Hannah. Dan dia membukanya dengan rasa ingin tahu.